Assalamualaikum, selamat datang di channel saya Windy. Di video kali ini saya akan ngebahas tentang kaladium yang saya rawat dari usia anakan dan sekarang sudah ukuran indukan. Buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana saya merawatnya, ikutin terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Saya mulai merawat kaladium sekitar pertengahan 2020 dan waktu itu kaladium pertama saya adalah jenis yang ini lokal. Ini adalah kaladium wayang. Ini waktu saya beli itu masih seukuran ini dan sekarang sudah sebesar ini. Awalnya hanya merawat jenis-jenis yang lokal, tapi ini juga cantik. Dan sebenarnya ada banyak juga sih jenis yang lokal, seperti yang wayang atau pinglok, itu yang tumbuh liar di hutan, di ladang atau di rawa-rawa. Nah, ternyata kalau sudah ditaruh di pot itu bagus. Kemudian sekitar bulan Oktober 2020 saya mulai membeli kaladium impor Thailand. Yang pertama ini jenis kaladium dark choco. Karena saya berhasil merawatnya hingga besar seperti ini. Awalnya ini hanya satu daun kecil seukuran kuku jari, sekarang sudah besar. Kemudian saya berani membeli jenis-jenis impor lainnya. Seperti yang ini jenis kaladium impor dari Thailand yang ID-nya Jaguar, daun tumpuk, dan ini tuh pertumbuhannya lebih lambat daripada kaladium yang lokal seperti ini. Untuk ukuran pot harus menyesuaikan. Tanaman yang masih kecil seperti ini kita harus menanamnya di pot yang ukurannya kecil agar nutrisinya terfokus pada akarnya. Nanti kalau akarnya udah pada tembus-tembus ke bawah gitu, udah waktunya ganti pot bisa. Nah, ini juga seukuran ini masih di ukuran kecil aja, jangan dulu pindah. Nanti kalau sudah agak besar baru dipindah ke ukuran yang agak besar. Ini dia yang ukurannya sudah agak besar, kita bisa memindahkannya ke pot ukuran seperti ini. Sebetulnya kaladium itu tidak perlu ukuran pot yang besar, dengan sedikit media tanam di pot ukuran kecil juga dia bisa tumbuh. Coba lihat pertumbuhannya, banyak anakannya di bawah, dan ini sampai desak-desakan pun di ukuran pot sekecil ini dia masih tetap sehat dan tumbuh subur. Tapi jika teman-teman ingin kaladiumnya cepat besar lagi, jika sudah desak-desakan, akarnya udah banyak banget nih, umbinya udah besar, bisa dipindahkan ke pot ukuran seperti ini dan lihat pertumbuhannya cepat. Sekarang sudah lebih besar dari telapak tangan saya. Padahal waktu beli itu ukurannya masih kecil dan sekarang sudah tumbuh dewasa dan dia menghasilkan anak-anak yang ukurannya seperti ini. Ini bisa dipisah, tapi saya tidak ingin memisahkannya, saya ingin membiarkan si kaladium ini jadi rimbun. Seperti kaladium yang ini awalnya satu pohon, ini kelihatan rimbun karena anaknya sudah besar-besar. Nah, tadinya hanya satu pohon indukan, nah, kemudian ada anaknya dua, tapi anaknya nggak saya pisah, jadinya anaknya tuh udah hampir mirip seukuran indukannya. Nah, sekarang jadi rimbun seperti ini. Nanti setiap dia beranak lagi saya akan membiarkannya, jadi biarkan dia penuh rimbun di sini. Karena jika kita mencacah umbinya, pasti indukannya itu akan stres dulu seperti yang ini. Ini umbinya sudah saya ambil dan pasti stres dulu seperti ini ya. Ini digunting aja karena udah nggak akan bisa cantik sehat lagi, jadi kita mengharapkan pucuk barunya. Umbi yang saya cacah adalah umbi kaladium yang daunnya sudah dorman. Dorman itu saat kaladium menggugurkan daunnya seperti ini umbinya besar sekali, bisa aja kita bongkar dan potong-potong. Sebelumnya saya pernah memotong-motong yang ini dan ini tuh sekitar sebulan lebih, dan sekarang saya jadi punya lebih dari 20 pohon anakan kaladium ini. Ini sudah mulai keluar warna karakter seperti induknya. Nanti saya
sertakan foto kalau sudah indukannya seperti apa. Sekarang saya nggak punya karena waktu itu dorman, jadi umbinya saya ambil, saya potong-potong, dan sekarang seperti ini. Ketika masih kecil, saya gunakan soft pot seperti ini dan dibuat kompot. Jadi beberapa umbinya ditaruh di pot yang ukuran ini, dan jika udah agak besar, ini udah bisa dipindah ke pot yang single, dan jadinya seperti ini. Ini udah agak besar, saya pindah dan sudah bisa kena matahari, kena cahaya matahari. Nah, biar karakter corak warna daunnya cepat keluar, harus kena tempat yang terang seperti ini. Udah mulai agak besar-besar. Nah, masing-masing sudah ke single pot. Media tanam yang saya gunakan hanya sekam bakar, tanah kompos, cacahan daun bambu, dan sedikit pasir malam. Agar tanaman kaladium kita tumbuh meroset sempurna, cantik seperti ini, kita bisa memutar potnya. Jadi karena ini saya taruh di teras, mataharinya hanya dari sebagian samping aja. Jadi agar tumbuh meroset seperti ini, jika dia tanamannya mulai miring, kita putar. Nah, seperti ini. Nanti dia akan menghadap matahari ke sebelah sini. Di video sebelumnya saya pernah ngebahas tentang bagaimana caranya menyacah kaladium menjadi anakan yang banyak. Sekarang saya tidak akan mencacah, saya akan membiarkannya rumpun rimbun seperti ini. Biasanya kalau saya jalan-jalan ke kebun, suka nyabutin daun-daun yang kering atau nyabutin rumput. Nah, rumput itu selain gulma yang mengganggu media tanam, bisa juga di situ ada telur-telur hama. Seperti di sini saya lihat, ini kan kelihatannya kayak rumput biasa ya, tapi coba kita perhatikan. Nah, di bawahnya ini ada kayak telur kupu-kupu. Itu nanti kalau menetas kan jadi ulat. Nah, ulatnya ini akan memakan daun kaladium, dan ini satu ekor aja bisa menghabiskan kaladium sebesar ini loh, apalagi kalau ini jadi semua. Nah, telurnya ini ada sekitar lebih dari 10 kan. Sebelum dia menetas menjadi ulat, saya akan memusnahkannya, bukan hanya membuang rumput, tapi kita harus memecahkan telurnya. Itulah sebabnya kenapa kita harus sering mengecek tanaman hias yang kita tanam. Jadi kita bisa ngecek apa dia ada hama apa tidak, apa dia subur apa tidak. Dan biasanya di batang ini tuh suka ada kutu-kutu yang merusak, seperti ada semut juga, ada kutu putih. Dan jika sudah diserang, kita harus menyemprotnya dengan insektisida atau kita taburi furadan. Seperti kaladium yang ini kelihatannya kurang subur karena daun barunya bukannya tambah besar, tapi dia jadi mengecil. Ini daun lamanya, daun barunya harusnya semakin besar, tapi ini kok semakin mengecil. Jadi itu biasanya disebabkan oleh hama. Nah, ternyata memang betul. Di bawah ini kita lihat ada kutu-kutu putih yang menyerang bagian batangnya. Cara mengatasinya bisa dengan insektisida Alika yang disemprotkan, atau kalau tidak mau insektisida yang semprot, bisa juga dengan yang serbuk. Nah, seperti yang ini furadan serbuk ungu, ya kita taburkan aja sedikit di bagian ini. Nah, sedikit aja seperti itu. Nah, pemberian furadannya tidak perlu banyak-banyak. Ini bisa membunuh mikroorganisme yang ada di media tanam, bisa membunuh semut dan kutu putih yang menyerang batang kaladium. Jika ada daun yang tua, kita bisa mengguntingnya. Kalau ininya sudah kering, bisa dicabut gitu aja, tapi karena ini masih segar batangnya, jadi kita gunting. Kalau ditarik, nanti akarnya ikut stres.
Dan di situ di bagian bawahnya di dekat umbinya juga kan ada kayak mata-mata tunas gitu. Jadi kalau kita narik itu bisa bikin stres si tunas-tunas yang ada di umbinya. Kecuali daun tuanya sudah mengering seperti ini nggak apa-apa, langsung ditarik seperti ini akan lepas sendirinya. Pertumbuhan rumput itu cepat sekali ya, jadi harus cepat-cepat dicabut karena jika sudah besar akarnya banyak dan akan mengganggu media tanam kaladiumnya. Seperti yang ini kurang perhatian, kaladiumnya jadi kurang subur karena banyak rumput yang lebih subur dari tanaman kaladiumnya. Lihat rumput yang dari kecil harusnya sudah dicabut, ini saya lupa sudah sebesar-besar ini baru saya cabutin, jadi dia mengganggu akar kaladiumnya. Untuk pemupukan saya menggunakan yang organik dan yang non organik. Yang organiknya saya campur dengan media tanam, ada pupuk kompos dan pupuk kandang. Nah kalau yang non organik itu bisa menggunakan pupuk dekastar yang digunakan setiap 6 bulan sekali. Ini dia butiran dekastarnya, butiran berwarna kuning karena ini pupuk slow release. Setiap 6 bulan sekali kita ganti. Dan ini kalau masih ada akan keluar airnya. Kalau sudah kopong seperti ini masih ada nih ya. Kalau udah dipencet ini kopong berarti dia udah habis, kita tambah lagi. Satu pot ukuran ini saya hanya memberinya 1 sendok teh. Selain menggunakan pupuk dekastar, saya juga menggunakan hormon, yaitu hormon cimi hantu seperti ini. Ini bisa untuk semua jenis tanaman. Ini organik ya. Ini bisa membantu pertumbuhan tanaman, bisa jadi lebih bagus pokoknya. Dan ini saya gunakan 1 bulan sekali juga nggak apa-apa kalau untuk tanamannya sehat-sehat seperti ini kan. Kalau memang dia perlu perhatian lebih, bisa 1 pekan sekali atau 2 pekan sekali. Dan selain hormon saya juga menggunakan vitamin B1. Vitamin B1 biasanya untuk tanaman yang baru dipindah atau yang baru datang dari paket pengiriman ekspedisi. Ini untuk anti stres, untuk merangsang pertumbuhan akar baru. Dan ini kan yang lokal, ada juga yang Thailand, vitamin B1 Thailand, tapi ini juga bagus. Penggunaannya nggak usah banyak-banyak, 1 liter itu hanya 5 tetes aja. Yang bagusnya itu memang setengah dari dosis yang dianjurkan. Dan itu untuk tanaman yang baru datang biasanya 1 pekan sekali, tapi kalau untuk tanaman yang sudah subur seperti ini saya kasihnya 1 bulan sekali. Baik pencinta tanaman hias, khususnya tanaman hias keladi atau kaladium, itu dia beberapa tips cara perawatan kaladi atau kaladium yang biasa saya lakukan di kebun. Dan ini dia hasilnya, tanamannya tumbuh besar, subur, cantik seperti ini. Dan ini juga ada yang sudah mulai keluar tongkol bunga. Ini kalau sudah besar bisa disilangkan seperti yang ini. Itu akan dibahas terpisah ya, karena cara menyilangkan bunga keladi biar menjadi biji dan bisa disemai itu mungkin sebagian orang ada yang sudah bisa caranya, tapi ini karena saya perdana menyilangkan, saya masih harus banyak belajar juga sih, tapi nanti saya akan mencoba mempraktekannya. Terima kasih sudah nonton video saya dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat, semoga teman-teman pencinta tanaman hias juga bisa terhibur. Selain ngebahas tentang keladi, saya juga biasa membuat video tentang tanaman hias lainnya seperti anggrek, aglonema, anthurium, calathea, dan yang lainnya. Ikutin terus video saya ya, bisa dilihat di video-video saya sebelumnya. Terima kasih sudah mendukung channel saya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.